Pemirsa, ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam, TR. Lisnawati bahkan mengungkapkan kerap mendapatkan KDRT saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal aja, meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Dan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok? Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok. Terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan TR, ibu tiri korban, atas dugaan pembunuhan berencana. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi, jika unsur terpenuhi, jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target, insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mencari keadilan ibu kandung Nizam, bocah 12 tahun di Sukabumi yang tewas diduga dianiaya ibu tirinya, mendatangi gedung KPAI Menteng, Jakarta Pusat. Ibu kandung korban meminta KPAI melakukan investigasi untuk mengusut kasus ini. Lisnawati, ibu korban Nizam Syafei, didampingi kuasa hukum membuat pengaduan ke KPAI atas kematian anaknya. Lisna mengaku tak percaya putranya tewas mengenaskan karena diduga dianiaya ibu tirinya. Lisnawati berharap KPAI dapat memberi pendampingan dan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian putranya. Dari ayahnya, sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit gitu. Anak sempat ketemu pada saat anak saya di rumah sakit? Enggak. Kenapa Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggal? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi. Iya. Tapi selama Nizam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak, walaupun nggak pernah ketemu? Enggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam? Iya. Dengan alasan? Saya udah meninggal, nggak tahu kenapa. Maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada? Iya. Sementara tim kuasa hukum menyebut pendampingan KPAI penting dilakukan karena dalam waktu dekat Lisnawati akan melaporkan ibu tiri korban ke polisi. Bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan. Seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan. Karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam. Tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam,
dia sudah meninggal dunia. Dan Diketahui Nizam meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Shafei yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Diotopsi dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Kita ke informasi lain, pemirsa, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan, Dipda Dirja Pratama, tewas diduga dianiaya seniornya. Ya, usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah, yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Butia sekarang sampai tidak. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan.